Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa hari ini? Sehat ya, semoga kita senantiasa terhindar dari penyakit virus COVID-19 ini. Alhamdulillah ya, teman-teman mahasiswa, kita masih bisa bertemu walaupun dalam suasana COVID, suasana belajar secara virtual. Hari ini kita akan lanjutkan materi dari materi sebelumnya, masih seputar ejaan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas perkuliahan secara virtual, secara daring. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemberantas buta aksara ya, artinya pemberantas zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Banyak teladan yang mesti kita pelajari dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, materi sebelumnya kan masih seputar ejaan. Bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia, kemudian mengapa ejaan bahasa Indonesia itu selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Tentu jawabannya sangat sederhana, itu berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi diperbaharuinya ejaan itu mesti disesuaikan dengan zamannya. Di hari ini zaman virtual, tentu bisa jadi ke depan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia lagi ini diperbaharui atau di-upgrade. Oke, ini karena teknis sangat akan sangat memakan waktu mungkin cukup banyak, jadi langsung saja kita harus membahas satu persatu. Pertama, ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini ya, seperti biasa kemarin kita sudah belajar ejaan itu adalah pengembaraan bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Inilah ejaan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian ejaan itu berkaitan dengan aspek fonologis, morfologis, dan sintaksis. Kita sudah belajar ini pertemuan yang lalu. Dan beberapa ejaan seperti ejaan Van Offician ini ejaan pertama, kemudian selanjutnya ejaan Swandi, ejaan pembaruan melindungi dan ejaan baru yang tidak disahkan. Kemudian untuk sebagai penyempurna dari ketiga ejaan sebelumnya, maka lahirlah ejaan yang disempurnakan. Hari ini berlaku sejak tahun 2015, terkenal EBI atau PUEBI. Yang akan kita bahas hari ini adalah PUEBI-nya. Di dalam PUEBI, yang pertama diatur adalah penggunaan huruf kapital. Teman-teman bisa dapatkan materi ini, silakan di-download atau diakses di bawah video yang teman-teman saat ini sedang saksikan, sedang simak. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ya, misalnya kalimatnya kami sangat senang. Jadi K ini yang dimaksud dengan huruf kapital dipakai atau digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi K ini yang dimaksud. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya nama saya. Ini yang dimaksud kapital. Bukan huruf besar ya, huruf kapital. Kalau besar itu ya tulisannya R, besar. Jadi gini dia. Jadi kalau kapital ya biar tulisannya kecil tetapi ini R-nya yang gaya hurufnya yang menandakan itu perbedaan. Catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, ikan lohan, dan lain-lain sebagainya. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, buru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas.
Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya adik bertanya, kapan kita pulang? Ini K ini digunakan. Ini tanda kutipan langsungnya yang dimaksud tanda petiknya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, seperti Islam, Allah, dan lain sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik, misalnya Sultan Hasanuddin, Nabi Ibrahim, bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Huruf kapital kemudian dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, ini sama tadi ya, keagamaan, misalnya sapaan, selamat datang yang mulia, yang dan mulia ini, S pun selamat ini ya kapital, di yang mulia ini yang maha kuasa, maha esa, dan seterusnya. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Ingat, nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Misal Profesor Supomo, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, B-nya itu kecil, tetapi I yang menunjukkan nama Indonesia ini, I harus kapital. Ya. Misalnya kota Majene, M-nya itu harus kapital, K-nya ya kecil. Lanjut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Misalnya tahun Hijriah, H ini kapital, ya, Senin, Selasa, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika atau KAA, ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Jadi ASEAN, KAA, K ini semua huruf kapital, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya tadi ya, ada nama Majene, Polewali, Mamuju, Mamasa, dan seterusnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Misalnya dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Tapi ingat, kecuali kata tugas ya, seperti di, ke, dari, dan yang untuk. Nah, ini tidak boleh kapital. Artinya konjungsi-konjungsi ini itu tidak digunakan sebagai, atau kata tugas ini tidak digunakan sebagai, tidak digunakan kapital di dalamnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, seperti nama majalah dan surat kabar. Ingat, kecuali lagi kata tugas, seperti di, ke, dari, dan seterusnya. Misal judul bukunya atau judul penelitian ya. Misalnya keefektifan model pembelajaran hybrid learning terhadap AT-nya itu tidak lagi, atau dalam mata pembelajaran. Nah, maka dalam itu tidak dipakai, tidak digunakan huruf kapital. Berikut huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, gelar, pangkat, sapaan. SH sarjana hukum, SS sarjana sastra, MPD magister pendidikan, dan lain-lain. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, bapak, ibu, kakak, adik. Nah, ini sering ya teman-teman pakai. Misalnya surat saudara telah kami terima dengan baik. Nah, ini. Saudara ini digunakan huruf kapital karena merupakan sapaan terhadap seseorang atau hubungan kekerabatan. Penggunaan huruf miring. Nah, kita masuk di penggunaan huruf miring.
Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya kabar Cakrawala, surat kabar Cakrawala. Ini surat kabar harian Fajar misalnya. H, F-nya itu harian Fajarnya itu kapital. Tempo. Ada lagi huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Di ini untuk menegaskan atau mengkhususkan. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, perhatikan pandangan dunia. Ya, ini bermakna kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, Weltanschauung, nah, entahlah apa, yang jelas maknanya pandangan dunia. Jadi ini sumbernya tata bahasa baku bahasa Indonesia. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH ini, seperti pada kata Ramadhan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Misalnya kata E dengan T, et, dalam ungkapan ora et labora, berarti dan. Ini istilah teknis ya. Terus huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau sebab. Misalnya sebabnya latar belakang, misalnya teman-teman mahasiswa ya sering bikin makalah, tugas dari dosennya ada latar belakang masalah, ini latar belakang rumusan masalah dan seterusnya, pakai huruf bisa menggunakan huruf tebal karena merupakan sub bab atau bab, judul bab. Lanjut, ini diftong yang tadi yang kemarin sudah kita bahas ya, menggunakan huruf diftong atau vokal rangkap. Di PUEB atau ejaan bahasa Indonesia ini, huruf diftong kan ada tambahannya ini, e, ya. Ada I, au, oi di EYD, tapi di diftong ini muncul di EB. Posisi tengah, perhatikan ini ada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. I ini pandai ya, pandai. I ini pada posisi akhir, ini posisi tengah. Belairung, I ini berada di tengah. Tapi di posisi awal tidak ditemukan kata I. Iya ada, I tidak ada. Terus posisi awal au, ada autodidak. Posisi tengah ada taufik, au. Ada posisi akhir harimau, banyak ini ya, kemarau dan lain-lain. Nah ini di awal ternyata ada gendom, kemudian posisi tengah geyser, dan posisi akhir survei. Terus ada oi di depan tidak ada. Posisi tengah ada boykot, kemudian ada amboi, terus ada banyak ashoi dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman mahasiswa tentu banyak contoh yang lain yang teman-teman mahasiswa bisa temukan di kamus besar bahasa Indonesia. Lanjut, ada penggunaan tanda baca. Misalnya yang pertama, penggunaan tanda baca titik ini berkaitan dengan sintaksis ya. Titik, teman-teman bisa lihat titik dipakai di akhir kalimat pernyataan, di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu dalam daftar pustaka di antara penulis, tahun, judul tulisan, dan seterusnya. Coba perhatikan contohnya. Kondisi kebahasaan di Indonesia, misalnya 01.35.20. Moeliono, artinya Mulyono ya. Anton M 1989. Kembara bahasa. Ini penggunaan tanda bacanya. Perhatikan. Titik
satu kalimat ya tentu diakhiri dengan tanda baca titik kalau itu pernyataan bukan pertanyaan. Berikut tanda koma. Nah, tanda koma kan untuk memisahkan atau dipakai untuk pemerincian atau pembilangan sesuatu hal. Misalnya seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Ini kan digunakan dalam kalimat majemuk setara. Tentu teman-teman mahasiswa sering menggunakan ini. Jadi misalnya saya membawa alat tulis seperti ada pulpen, koma, pensil, koma, spidol, koma, dan seterusnya. Di koma ini untuk mengurai atau memerinci atau pembilang ya. Lanjut, tanda titik koma. Jadi titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk pada akhir perincian yang berupa klausa misalnya, dan juga untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Di titik koma itu dipakai hanya memisahkan kalimat setara. Biasanya kan contoh kalimat legend itu ibu memasak di dapur. Titik koma boleh. Ayah mencuci mobil di halaman. Jadi setara dia, sama ya. Kemudian tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Jadi tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Jadi dipakai untuk pemerincian ini. Kalau misalnya yaitu titik 2 ini, maka digunakan tanda baca titik 2 seperti ini. Lanjut, penggunaan tanda baca. Teman-teman ya, saya batuk. Berikut tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Juga digunakan dalam kata ulang ya. Kata ulang misalnya tadi satu-satu, se-Indonesia, se-Sulawesi Barat, dan lain-lain. Ada tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, contohnya keberhasilan itu, ini kan penghubungnya atau tanda pisahnya. Kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digelorakan. Jadi ini membatasi penyisipan kata. Jadi tujuannya untuk membatasi penyisipan kata. Tahun 2010 sampai 2013 sebenarnya inilah yang membatasi. Jadi tanda pisah ini untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang di luar penjelasan, di luar bangun kalimat. Ada lagi tanda tanya yang teman-teman sering pakai ini, yang bertanya alamat, kebingungan, dan lain-lain. Jelas ya kalau tanda tanya. Tanda seru juga jelas dipakai untuk menyeru, seruan, misalnya mereka emosi, pergi, menyuruh untuk keluar. Ini dipakai. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bagian atau satu kalimat atau kutipan yang dihilangkan. Jadi ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, perhatikan ini. Misalnya dalam sebuah percakapan, titik-titik ini, elipsis ini, lain lubuk, lain ikannya. Berarti ada sebelumnya ya. Jadi simpulannya, titik-titik ini, sudah saatnya istirahat. Jadi ini tidak perlu, bagian yang sebenarnya tidak perlu lagi disebutkan,
karena kemungkinan orang yang atau lawan tutur kita sudah paham apa yang akan kita ucapkan atau utarakan. Kemudian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahkan bahan tertulis lain. Nah, ini teman-teman sering pakai kan dalam menulis makalah, mengutip ini misalnya kutipan seruan merdeka atau mati. Nah, ini seru Bung Tomo. Teman-teman sering pakai juga ini. Tanda petik tunggal. Nah, dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain dan untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Coba lihat ini. Kau dengar bunyi kering-kering tadi. Nah, kering-kering tadi ini kan satu kata, inilah yang dimaksud. Wisdom artinya kebijaksanaan. Ada lagi tanda kurung. Dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi contohnya misalnya singkatannya SIM, surat izin mengemudi. Ada bus, ada pokoknya banyaklah. Misalnya untuk mengurai poin di dalam sebuah paragraf, ini kan bisa buka kurung A balas kurung bahan baku, biaya produksi, tenaga dan lain-lain sebagainya. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain dan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya sang sa purba. Berarti misalnya D ini mendengar ini bunyi gemerisik, D ini yang dimaksud untuk mengapit ini huruf ya, jadi ada tambahan. Siapa tahu kekeliruannya typo yang mendengar, makanya diberi D di sini, yang mendengar. Persamaan kedua proses itu misalnya ya, coba lihat, bedakan ini. Lihat halaman 35 sampai 38 kurung siku. Ini yang dimaksud perbaikannya ada di halaman ini. Misalnya ketika ada sebuah halaman itu terdapat kekeliruan di dalamnya, ada catatan di bawahnya. Kalau misalnya di dalam editornya kurang teliti, maka bisa menggunakan ini kalau misalnya di pengeditan buku. Lanjut, tanda garis miring dipakai dalam dalam nomor surat, nomor alamat dan lain. Teman-teman biasanya sering pakai ya. Perhatikan dalam menulis nomor surat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dia akan kusurati, dia akan kusurati. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan. Ini penggunaan singkatan dan akronim. Jadi teman-teman harus tahu membedakan mana singkatan dan mana akronim. Misalnya singkatan itu nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Misalnya MSc, Magister Sains. Jadi gelar itu merupakan singkatan ya. Misalnya UI, Universitas Indonesia, STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, terus dan lain sebagainya. Jadi SD, sekolah dasar ini masih ada. Teman-teman bisa membaca sendiri contohnya. Akronim itu nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, perhatikan BIG, Badan Informasi Geospasial. Hanya huruf kapital ini yang diambil. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, bulog. Ya, bulog. Itu diambil dari B, U, L, O, G. Ini dicampur, tidak hanya di awal huruf awalnya saja, tapi ini ada yang 3 huruf yang digunakan. Makanya penulisannya seperti ini. Akronim bukan nama diri. Misalnya
rudal atau peluru kendali diambil dari kata akhirnya. Nah, RU dengan DAL. Jadi inilah yang disebut sebagai akronim. Nah, nama PAM keluargamu, nama suku dan lain sebagainya. Itu banyak-banyak menggunakan akronim ya, marga. Nah, untuk latihan teman-teman ini ada spesial ya di sini. Untuk materi WeBi daringnya, teman-teman bisa akses di link ini. Ini link yang khusus membahas tentang WeBi secara daring. Teman-teman bisa akses dan langsung klik di sini, langsung diarahkan ke link tersebut. Latihannya tetap sama, silakan akses di sini untuk latihan pemahaman tentang ejaan bahasa Indonesia. Oke, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, via grup, silakan komentar di grup. Kalau mau bertanya bisa komentar di website di bawah. Agak repot untuk fast response-nya, silakan di grup saja. Oke, semoga bermanfaat materi ini, teman-teman bisa pahami. Banyak-banyak latihan sebenarnya kalau di materi ejaan ini. Teman-teman banyak menulis, silakan banyak membaca, kemudian silakan mengolah bacaan tersebut dan menuliskan kembali dengan apakah mau bercerita, mau pengalamannya dituangkan dalam bentuk tulisan lain dan seterusnya, boleh. Karena banyak-banyak latihan, teman-teman akan terbiasa dan akan mahir menggunakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Teman-teman sebagai tambahan juga bisa cari analisis kesalahan berbahasa. Di situ juga banyak teori-teori atau materi tentang kesalahan berbahasa. Jadi ada kesalahan atau kekeliruan penggunaan ejaan secara umum, ada juga secara khusus. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa hari ini. Silakan dibagikan materinya kepada teman-teman yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.